Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, seluruh panitia penyelenggara lomba orasi dan hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa melangsungkan lomba orasi ini. Tetap seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya, Berliana Cahyani dari SMA Negeri 1 Tuban, dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 akan membawakan sebuah orasi dengan judul Komitmen Kepastian Hukum, Game of Change. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Maret, tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu, Indonesia berjuang keras untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memukul perekonomian nasional menuju resesi. Salah satu kendala terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan suatu bangsa adalah masalah hukum atau legalitas. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk meredam gejolak ekonomi tersebut. Di tengah kondisi tersebut, kepastian implementasi regulasi menjadi hal penting yang dibutuhkan agar tidak membingungkan masyarakat. Dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini, pemerintah melihat peluang peningkatan investasi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama kemudahan legalitas sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk kemudahan pendirian PT perorangan. Hal tersebut telah diatur salah satunya dalam Bab 3 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Salah satunya yaitu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Saudara-saudara yang berbahagia, UMKM merupakan salah satu strategi jaring pengaman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja. Beberapa tahun yang lalu, sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan mendirikan PT harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan jangka waktu mengurus akta kepemilikan yang cukup lama melalui notaris. Hal ini berbeda dengan setelah diundangkannya Pasal 109 Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan terdapat pengkhususan bagi perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK dapat mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Pemerintah juga memberi kemudahan untuk mendapatkan akta kepemilikan PT dengan hanya membayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sebesar 50.000 saja dan disahkan secara elektronik melalui Kemenkumham. Hadirnya entitas baru, Badan Usaha Perseroan Perorangan, akan mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya berbadan hukum tetap serta dilindungi oleh hukum. Hal tersebut ditujukan untuk menambah minat pelaku UMKM. Seperti yang kita lihat, saat ini banyak sekali bermunculan startup atau toko-toko kreatif. Hal tersebut merupakan bagian dari dorongan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Indonesia mengalami peningkatan peringkat IODB yang cukup signifikan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020, yaitu peringkat 114 di tahun 2015 dan peringkat 73 di tahun 2020. IODB sendiri, yaitu Easy of Doing Business, merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Bank Dunia terkait kemudahan
berbisnis, dan berinvestasi. Oleh karena itu, Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya sangat memangkas proses perizinan kegiatan berusaha dan berinvestasi. Saudara-saudara sekalian, akan tetapi kejahatan korporasi tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengendalikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sinergitas yang baik antara PPATK dan lembaga peradilan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang juga merupakan upaya membuktikan kredibilitas negara dalam penanganan tindak pidana pencucian uang menuju keanggotaan resmi Indonesia pada FATF atau Financial Action Task Force di tahun 2023. Keanggotaan ini akan memberikan kepercayaan investor dunia dan iklim yang aman untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa tahun ini Indonesia secara resmi memegang jabatan presidensi Group of 20 atau G20 dan resmi membuktikan persepsi yang baik akan ketahanan dan kemampuan nasional dalam menghadapi krisis. Dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia berkesempatan untuk mendorong upaya kolektif dunia dalam pemulihan ekonomi secara inklusif. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, kepastian hukum seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai regulasi lainnya serta peran lembaga peradilan negara memiliki andil yang sangat besar dalam humanisme menuju pemulihan ekonomi nasional. Komitmen setiap elemen bangsa terhadap penegakan hukum merupakan kunci keberhasilan dari cita-cita bangsa. Mengkritisi regulasi merupakan sebuah keniscayaan di dalam negara demokrasi. Akan tetapi, kritik yang tak berdasar merupakan sentimen yang merusak ruang demokrasi. Maka dari itu, jadilah demonstran yang bijaksana, yang bukan hanya mengekor pada anarkisme unjuk rasa yang buta. Kepastian hukum merupakan game of change, sedangkan kita semua, seluruh masyarakat Indonesia terutama generasi muda, bahkan pemerintah sekaligus aparat penegak hukum sekalipun merupakan agent of change. Karena negara akan maju apabila masyarakat dan pemerintah saling percaya. Oleh karena itu, yang utama dan yang paling utama, kita sebagai generasi muda, marilah berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional ini, dalam berbagai inovasi yang akan membanggakan negeri ini. Hadirin sekalian, demikianlah orasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.